yaitu berupa kerendahan hati. Yang pertama apa? Kerendahan hati. Jadi ada orang yang bertobat kepada Allah, kemudian maksiatnya memberikan pengaruh baik kepada dirinya. Yang tadinya dia sombong, dia ujub dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan selama ini. Saya bisa bersedekah, saya begitu royal, saya begitu dermawan, saya begitu banyak kesibukan-kesibukan ketaatan yang saya kerjakan, tidak seperti si fulan, tidak seperti si fulan. Saya rajin ngaji, nggak seperti si fulan, ngaji aja nggak bisa. Apalagi saya begitu taat kepada orang tua, sedangkan si fulan tidak. Lihat, ketaatan membuat dia jadi sombong, ketaatan membuat dia jadi ujub. Tapi justru ada orang yang melakukan kemaksiatan, ternyata kemaksiatan memberikan pengaruh baik kepada kehidupannya. Orang ini menjadi orang yang rendah hati setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk kembali kepadanya. Jadi ketika orang itu jatuh dalam dosa, bertobat kepada Allah, ada keinginan yang semakin kuat. Ya Allah, saya pengen kembali kepada Engkau, saya ingin berhijrah kepada Engkau, saya ingin berlari dan berjalan menuju Engkau. Itu semuanya tumbuh setelah dia taubat kepada Allah dari maksiat yang sebelumnya dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan. Sebelum dia maksiat, sebelum dia melakukan dosa, dalam hidupnya nggak ada, kurang rasa waspada itu kurang. Bahkan bisa jadi nggak ada, santai saja hidupnya. Kenapa? Karena seolah-olah dengan ketaatan dia yang padahal sangat sedikit, yang dia anggap banyak itu, seolah-olah dia akan selamat di akhirat. Sudah tidak ada beban lagi kehidupannya. Tapi ternyata di balik dia jatuh dalam kemaksiatan ada hikmah yang dia petik, yang Allah berikan dalam hidupnya, yaitu dia semakin waspada. Apalagi kemudian takut kepada Allah. Jadi ada kondisi di mana manusia, Bapak Ibu, ketika dia jatuh dalam dosa, kemudian semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Kemudian dan menangis karena rasa takut tersebut. Dan menangis karena rasa takut tersebut. Maka benar kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik, menangislah atas dosa-dosamu, menangislah karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Dalam hadis yang sahih. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara tanda kejujuran taubat seorang hamba adalah dengan diiringi tangisan dalam dia bertobat kepada Allah. Karena tangisan itu, ini tangisan yang benar-benar jujur, tulus, karena rasa bersalahnya dan karena rasa penuh harapnya dari Allah untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu bertobat kepada Allah tanpa tangisan, ya mohon maaf, ini bukan berarti tanda dia nggak diterima tobatnya, bukan. Tapi ya Bapak Ibu sekalian bisa rasakanlah bagaimana seorang itu kalau hadir hatinya, mengingat dosa-dosanya, mengingat dengan hukuman-hukuman yang Allah memang layak timpakan kepadanya, pasti akan menangis. Hampir mustahil nggak ada orang yang menangis. Tetapi kalau hatinya sudah mengeras, hatinya sudah banyak dengan noda-noda hitam akibat dari maksiat dan dosa yang dia jalankan, maka akan begitu berat air mata jatuh dari matanya, ya, tangisan-tangisan yang dia hadirkan dalam sholat malam, dia hadirkan dalam munajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jamaah azanillahu iyyakum, ya, orang itu ketika tobat dari maksiat bisa jadi derajatnya tinggi, semakin tinggi di hadapan Allah kalau perkara-perkara ini terjadi dalam hidupnya.